Kami sekarang di Kampung Bajo. Masya Allah, kami ada silaturahmi bersama saudara kami. Masya Allah. Tapi yang ibu harus tahu cara kodenya. Bagaimana mau kode ini loh? Kami ada buat daripada UMM pada asar. Insyaallah, Tat. Kami ada buat daripada UMM target. Ya, alhamdulillah. Kami telah buat daripada UMM usaha memakmurkan masjid. Sekarang kami berada di Kampung Bajo di Salamangkau. Kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di sini. Alhamdulillah, mereka orangnya baik-baik. Maka saudara hadirin yang ada di seluruh alam, jangan tunggu nanti untuk segera ke sini. Mereka masya Allah. Baru temen lagi. Baru sampai. Dan deh. Iya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian wahai sahabat enggak mau lagi bergerak untuk berdakwah, Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain yang akan berjuang ini agama. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bergerak atau tidak kita, Islam pasti akan dijayakan oleh Allah. Cuman beruntung bagi mereka yang menjadi pemain, berperan untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan rugi mereka yang jadi penonton sejarah kehidupan. Apalagi kita yang tinggal di sekitar laut-laut ini, digandakan lagi pahalanya oleh Allah. Nabi tahu bagaimana susahnya menyalurkan agama menyeberang laut dengan biaya yang besar juga, menghadap ombak dan sebagainya. Maka Nabi gembirakan kepada masyarakat sekitar laut, ghazwatun fil bahri mislu asyatan ghazwatin fil bar. Perjuangan menyeberang laut pahalanya digandakan 10 kali lipat daripada perjuangan di daratan. Nabi SAW tidur di rumah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, bibi susuan beliau, berbaring tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum?" Nabi katakan, "Aku melihat sekelompok daripada umatku sedang menyeberang laut, berada di atas kapal seperti anak-anak raja di atas takhta mereka." Nabi tersenyum, kenapa? Karena waktu itu perjuangan hanya menyeberang padang pasir di daratan, belum ada yang menyeberang lautan, dan resikonya sangat tinggi. Nah, tapi digambarkan oleh Allah, "Wahai Muhammad, jangan takut. Nanti umatmu yang kemudian akan menyeberang laut ke pembawanya agama." Maka ketika bermimpi dan mimpi Nabi hak, ketika mimpi ada umat yang mau menyeberang lautan, Nabi tersenyum. Ummu Haram binti Milhan langsung bertanya, minta, "Ya Rasul, doakan agar saya termasuk di antara mereka." Begitu semangatnya itu wanita yang berjuang menyeberang laut. Nabi katakan, "Anti minum." Alhamdulillah, masya Allah. Kami telah sampai di desa Lamanggau, Lamanggau, Kampung Bajo. Ini masjid yang terapung di atas air. Luar biasa, masya Allah. Ya, luar biasa di luar. Engkau termasuk di antara mereka. Tidur lagi, senyum lagi. Ditanya, "Kenapa kau senyum lagi ya Rasulullah?" "Saya mimpi lagi, rombongan yang kedua nyebrang laut lagi untuk menyampaikan agama. Naik kapal, berada di atas takhta, di atas kapal, seperti anak-anak raja di atas takhta mereka. Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk rombongan yang kedua." Dia katakan, "Tidak, kamu termasuk rombongan yang pertama saja." Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, beruntung bahwa yang tinggal sekitar laut. Mari kita seberangi ke lautan, pergi ke pulau-pulau untuk membawanya agama, maka kita menjadi pemain yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penonton tidak akan mendapatkan trofi, tidak akan mendapatkan mahkota. Pemain namanya desa Lamanggau. Kami sekarang berada di tempatnya Kampung Bajo. Ini musiknya di atas air. Masya Allah. Keluar lagi di sini, masya Allah, orang tempatan di sini, masya Allah, terima kita dengan insya Allah kalau bisa semulakan agama. Amin. Insya Allah. akan memegang topi dan membuang buat mahkota daripada permata yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khafata'in tawwabun." Setiap anak Adam tentu salah dan sebaik-baik mereka yang salah,
mereka yang mau bertobat kembali pada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian wahai sahabat enggak mau lagi bergerak untuk berdakwah, Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain yang akan berjuangkan ini agama. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bergerak atau tidak kita, Islam pasti akan dijayakan oleh Allah. Cuman beruntung bagi mereka yang menjadi pemain, berperang untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan rugi mereka yang jadi penonton jalan kehidupan. Bagi kita yang tinggal di sekitar laut-laut ini, digandakan lagi pahalanya oleh Allah. Nabi tahu bagaimana susahnya menyampaikan agama menyeberang laut, dengan biaya yang besar juga menghadap ombak dan sebagainya. Maka Nabi gembirakan kepada masyarakat sekitar laut, ghazwatun fil bahri mislu asyatan ghazwatin fil bar. Perjuangan menyeberang laut pahalanya digandakan 10 kali lipat daripada perjuangan di daratan. Nabi SAW tidur di rumah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, bibi susuan beliau, berbaring tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau senyum?" Nabi katakan, "Aku melihat sekelompok daripada umatku sedang menyeberang laut, berada di atas kapal seperti anak-anak raja di atas takhta mereka." Nabi tersenyum, kenapa? Karena waktu itu perjuangan hanya menyeberang padang pasir di daratan, belum ada yang menyeberang lautan, dan resikonya sangat tinggi. Nah, tapi digambarkan oleh Allah, wahai Muhammad, jangan takut. Nanti umatmu yang kemudian akan menyeberang laut untuk membawanya agama. Maka ketika bermimpi dan mimpi Nabi hak, ketika mimpi ada umat yang mau menyeberang lautan, Nabi tersenyum. Ummu Haram binti Milhan langsung bertanya, minta, "Ya Rasul, doakan agar saya termasuk di antara mereka." Begitu semangatnya itu wanita yang berjuang menyeberang laut, Nabi katakan, "Anti minhum," engkau termasuk di antara mereka. Tidur lagi, senyum lagi. Ditanya, "Kenapa kau senyum lagi ya Rasulullah?" "Saya mimpi lagi, rombongan yang kedua nyebrang laut lagi untuk menyampaikan agama. Naik kapal, berada di atas takhta, di atas kapal seperti anak-anak raja di atas takhta mereka. Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk rombongan yang kedua." Dia katakan, "Tidak, kamu termasuk rombongan yang pertama saja." Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, beruntung bahwa yang tinggal sekitar laut. Mari kita seberangi ke lautan, pergi ke pulau-pulau untuk membawanya agama, maka kita menjadi pemain yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penonton tidak akan mendapatkan trofi, tidak akan mendapatkan mahkota. Pemain akan memegang trofi dan membuat mahkota daripada permata yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khafata'in tawwabun." Setiap anak Adam tentu salah, dan sebaik-baik mereka yang salah mereka yang mau bertobat kembali pada Allah. Tidak mungkin Allah memberi makan kepada para bandit lalu kepada dai-nya tidak diberi makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak mungkin kepada mereka para pendosa diberi Allah kehidupan fasilitas lalu kepada mereka yang mencintainya tidak diberikan Allah. Tidak. Hanya 1-2 yang membencimu, ratusan dan ribuan akan menunggu kedatanganmu. Hanya 1-2 masjid yang menolakmu, ribuan masjid menunggu kehadiranmu. Amin. Hanya 1-2 rumah yang mengata-ngataimu, mencacimu, ribuan rumah open door untuk menerima dakwah dan siraman rohani darimu. Jadi semua tanah yang kalian lalui merindukan agar kalian injak kembali setelah kalian pergi. Baru orang yang telah terbiasa dengan tercikan api, jangan ancam dengan gerimis hujan, saudara-saudara. Jamaah tabligh telah terbiasa dengan mujahadah, dengan derita, dengan fitnah. Makanan sehari-harinya adalah fitnah. Hanya karena dituduh corona tiada akan berhenti. Mereka tidak berhenti karena kita, dan kita tidak berhenti karena mereka. Hadirin yang mulia, tanpa kita bermujahadah di jalan Allah, susah untuk memahami agama. Kelemahan pendidikan Islam di zaman ini adalah meninggalkan tazkiyah, meninggalkan pembersihan jiwa, meninggalkan mujahadah, meninggalkan bagaimana membuka mata hati. Di pengajian-pengajian, di sekolah-sekolah, di pesantren, hanya diajarkan Quran dan hadis, tidak disertai dengan bermujahadah. Maka tahu, bahkan bisa hafal dengan Quran dan hadis, tapi agama tidak dihayati. Berapa banyak orang yang belajar Quran dan hadis, tahu bahwa hukumnya sholat itu fardu, meninggalkannya adalah dosa, tapi kita lihat kenyataan, sebagian besar orang yang tahu itu sholat fardu, bahkan tata cara tahu, sebagian besar tidak sholat tadi. Kenapa? Karena mata hatinya tidak terbuka. Orang-orang Islam yang melakukan yang haram bukan tidak tahu itu haram,
Itu larangan Allah, tahu. Masya Allah. Tapi karena mata hati tidak terbuka, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi ini perkara penting, hadirin. Tidak cukup kita belajar Quran hadis saja, harus disertai dengan tazkiyah, pembersihan jiwa, dengan bermujahadah. Orang-orang kafir yang tidak beriman merasa mereka akan paham dengan Islam kalau Islam itu dipelajari di university, di Eropa, di Amerika. Ada jurusan Islamologi, jurusan keislaman. Diajarkan Quran dan hadis, di antara mereka hafal beberapa ayat Quran dan beberapa hadis, tapi tidak Islam karena hatinya tidak terbuka. Abu Jahal, Abu Lahab, dia dengar Quran dan paham karena itu bahasa mereka, tapi tidak Islam karena tidak mau berkorban, tidak mau bermujahadah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sekarang banyak keluhan kita dengar bahwa Islam ini susah diamalkan, berat untuk diamalkan. Betul, susah diamalkan dan berat diamalkan bagi orang yang mata hatinya tertutup. Bagi orang yang mata hatinya terbuka,